Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bagian uji capaian pembelajaran 1. Ini merupakan bisa aja dianggap sebagai latihan soal akhir semester ya. Khususnya adalah akhir semester 1 pada halaman 121. Kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Yang pertama, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional dalam program pembangunan nasional atau Propenas ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini pemulihan ekonomi dalam Propenas. Yang pertama, mempercepat restrukturisasi kebijakan fiskal dan moneter. Nah, itu ruang lingkupnya lebih ke nasional ya. Kalau pemulihan saya rasa kurang tepat. Yang lebih tepat itu lebih restrukturisasi perbankan dan perusahaan. Jadi kalau misalkan ekonomi sedang lesu ya, itu pasti otomatis banyak sekali perusahaan yang menunggak kredit atau kredit macet. Nah, solusi untuk mengatasi kredit macet itu apa? Dengan cara restrukturisasi perbankan. Jadi misalkan tenor pinjamannya katakanlah misalkan tenor pinjamannya tadinya perusahaan pinjam uang di bank 3 tahun. Kemudian itu restrukturisasi. Nah, ini menjadi 5 tahun. Nah, ini contoh bagaimana pemulihan ekonomi. Jadi kalau misalkan tadinya angsurannya 1 miliar gitu, kemudian angsurannya diubah menjadi 250 juta. Ini lingkup perusahaan ya. Jadi nomor 2 ini benar. Kemudian coba kita cross check lagi. Yang ketiga, memulihkan kembali kepercayaan pasar melalui penurunan harga bahan. Bukan. Memulihkan kembali kepercayaan pasar melalui transparansi kebijakan. Nah, ini lebih tepat. Kemudian menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kegiatan ekonomi. Nah, ini lebih tepat lagi. Jadi alasan-alasannya pemulihan ekonomi itu pasti dilakukan setelah adanya krisis ekonomi. Contohnya pada saat tahun Indonesia itu pernah dihantam krisis ekonomi, beberapa kali krisis ya. 65 sehabis gerakan pemberontakan G30 SPKI itu sampai terjadi hiperinflasi, inflasinya sampai 600%. Nah, kemudian yang paling dekat itu pada saat akhir Orde Baru, yaitu pada tahun 1998 itu terjadi yang namanya krisis moneter. Kemudian tahun 2008, kalau 2008 bukan krisis ya, tapi kelemahan ekonomi, kerapuhan ekonomi. Dan sampai dengan tahun berapa ini? Tahun 2000 habis itu dihantam Covid. Nah, saat Covid itu juga melemah ekonominya. Karena apa? Karena semua orang dibatasi pergerakannya. Jadi kegiatan ekonomi tidak berlangsung secara sempurna. Transaksi tidak ada. Nah, itu mengakibatkan krisis. Nah, salah satu contohnya tadi sudah restrukturisasi perbankan. Kemudian yang ini mendorong kegiatan ekonomi. Nah, mendorong kegiatan ekonominya bagaimana caranya? Yaitu pengucuran kredit. Nah, kalau di Indonesia itu lebih terkenal yang namanya KUR ya, kredit usaha rakyat. Nah, ini merupakan salah satu salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi. Biar orang pinjam di bank, bunganya kecil, kemudian digunakan untuk usaha produktif. Sedemikian hingga mereka bisa mengangsur kembali uang kredit usahanya itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah 2, 4, dan 5. Kemudian yang nomor 2, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dari sudut pandang non-moneter. Non-moneter itu berarti yang bukan berkaitan dengan keuangan ya. Moneter itu kan keuangan. Yang bukan berkaitan dengan keuangan yaitu yang ini ada ekonominya, salah.
Kemudian ini per kapita ini duit, ini ekonomi juga duit. Susenas itu juga berkaitan dengan uang. Nah, yang lebih tepat adalah indikator sosial dan indeks kualitas hidup. Ya, ini. Berikutnya, tokoh yang terkenal dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo berpendapat bahwa faktor yang paling utama berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah tentunya adalah jumlah penduduknya. Ya, jumlah penduduknya. Coba lihat pertumbuhan ekonomi di dunia itu rata-rata pemilik pertumbuhan ekonomi terbesar itu umumnya itu ada pada negara-negara yang memiliki penduduk banyak. Di dalam 20 tahun terakhir, bukan 20 tahun ya, 10 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi tertinggi itu dipegang oleh China, Tiongkok. Itu sampai ada perang dagang dengan Amerika Serikat. Ya. Nah, selain China itu ada juga India, Brazil, Indonesia. Indonesia beberapa kali setelah dihantam COVID, pada saat COVID itu pertumbuhannya sempat minus 5%. Tapi hanya pada kuartal ketiga tahun 2000 ya kalau nggak salah. Kalau enggak 2019 ya 2000 itu pernah minus 5%. Tapi setelah minus 5% itu langsung positif dan paling positif di seluruh Asia Tenggara. Nah, itu memberikan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi itu salah satu faktor utamanya adalah jumlah penduduk. Seperti itu. 4. Perencanaan yang baik memerlukan data yang akan diolah sebagai bahan evaluasi untuk menentukan perencanaan masih pada proses yang diharapkan atau telah berubah. Syarat keberhasilan suatu perencanaan tersebut adalah kita kalau mau merencanakan sesuatu itu kita mestinya tahu yang akan kita rencanakan itu apa. Nah, dari perencanaan kita harus memiliki studi tentang berbagai macam data yang berpengaruh terhadap perencanaan tersebut. Nah, studi datanya itu lewat apa? Lewat statistik. Ya. Jadi kita dari data statistik ini kita akan menganalisa semua variabel yang berpengaruh terhadap perencanaan. Jadi data variabel yang ada di dalam perencanaan itu kan akan menentukan apakah nanti perencanaannya berhasil atau tidak. Ya, jadi jawabannya adalah data statistik. 5. Lagi-lagi pernyataan ya. Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk dalam pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh nomor. Ini masalah pembangunan ekonomi ya. Pembangunan ekonomi berarti berkaitan dengan duit juga nih. Menekankan peningkatan kemakmuran. Saya rasa bukan ya. Nah, ini pendapatan, duit, di perubahan struktur ekonomi. Kenaikan PNB, kenaikan penerimaan negara bukan pajak ya. Bentar Pak Jul, cross check dulu kebenaran mengenai singkatan PNB-nya. Apakah benar PNB atau bukan itu? PNB itu sebenarnya penerimaan negara bukan pajak. Kok NB tuh? Oh, PNB produk nasional bruto. Saya kira penerimaan negara bukan pajak. Produk nasional bruto. Nah, kemungkinan besar ini malahan ya. Termasuk pembangunan ekonomi. Pernyataan yang termasuk dalam pembangunan ekonomi. Kenaikan produk nasional bruto tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek.
Apa ini ya? Pak Jul bingung ini nomor 4 sama nomor 5 ini. Kenaikan penerimaan lagi produk nasional bruto tidak disertai perubahan ekonomi dan perkembangan iptek. Berdasarkan, atau saya tinggal dulu aja ya nomor 5 ya. Nanti kalau malah waktunya habis hanya untuk memikirkan nomor 5. Saya tinggal dulu nomor 5. Nanti di akhir kita ulang lagi. Semoga saja tidak lupa. Biasanya Pak Jul itu kadang sok lupa. Niatnya menghemat waktu, tapi ternyata di belakang juga tidak diulas. Seandainya saja komunikasinya bisa dua arah ya, bisa mengingatkan. Berikut yang bukan merupakan rencana pembangunan ekonomi yang pernah disusun oleh pemerintah Indonesia itu adalah rencana Kasimo, benar. Program pembangunan nasional, benar. Plan mengatur ekonomi Indonesia, rencana Repelita itu benar. Repelita itu pada saat zaman Orde Baru. Rencana Kasimo Orde Lama. Rencana transformasi ekonomi. Nah, ini bukan rencana pembangunan ekonomi yang pernah disusun. Belum pernah. Biasanya kalau perencanaan ekonomi kan pasti urusannya antara pemerintah dengan DPR. Jadi pemerintah itu mengusulkan, nanti kemudian disetujui oleh DPR. 7. Kondisi perekonomian yang hanya tergantung pada satu komoditas pertanian saja disebut perekonomian, jelas ya. Monokultur, tidak perlu ditanyakan lagi. Mono itu satu. 8. Berikut ini yang bukan masalah-masalah pembangunan di negara berkembang adalah rendahnya tingkat kehidupan, benar. Rendahnya tingkat produktivitas, benar. Rendahnya pertumbuhan penduduk, nggak mungkin. Negara berkembang itu pasti pertambahan penduduknya tinggi ya. Jadi jawabannya jelas yang C itu. Negara berkembang itu kecenderungannya pertumbuhan penduduknya itu tinggi ya. Coba lihat, semua negara-negara berkembang itu pasti penduduknya banyak. Misalkan Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Afrika. Nah itu kan rata-rata pertambahan penduduknya tinggi. Tapi kalau negara-negara maju seperti halnya Eropa maupun Amerika ya, Amerika Serikat loh, bukan Amerika Selatan. Kalau negara-negara di Amerika Selatan itu masih termasuk negara berkembang, seperti halnya Argentina, kemudian Peru, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Nah itu semuanya berkembang semua kalau Amerika Selatan. Yang maju itu hanya Kanada sama Amerika Serikat yang ada di Amerika Utara. Itu kan semuanya penduduknya tinggi-tinggi itu, tingkat pertambahan penduduknya. Oke, lanjut ke 9. Rencana pembangunan jangka menengah RPJM keempat 2020 sampai 2025 bertujuan lebih berfokus pada pembangunan industri modern yang secara berangsur-angsur meninggalkan sektor pertanian, bukan. Pembangunan tim aparatur pemerintah yang solid dan bersih dari tindakan korupsi serta penyelewengan, bukan ya. Kemudian yang pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, bukan. Nah ini saya rasa ini, kalau tujuan dalam bernegara itu kan pasti sesuai dengan alinea pada pembukaan UUD 1945 kan. Pencapaian masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh. Ya, yang lebih tepat adalah yang D. 10. Berikut ini yang bukan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dengan ekonomi digital ya. Yang bukan loh ya, ini kata kuncinya, yang bukan. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pendorong pembangunan ekonomi, benar. Pengembangan layanan keuangan,
Hubungan antara yang dihubungkan adalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ya. Transformasi sektor ekonomi, pembukaan peluang kerja, ini mestinya peluang kerja baru atau lowongan kerja baru, tantangan pembangunan. Berikut ini yang bukan hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang tumbuh, dan pembangunan ekonomi dengan ekonomi hampir semua benar semua ya. Ini pendorong pembangunan ekonomi. Nah, kemudian ekonomi digital, jadi kemudahan berbagai macam transaksi melalui digital itu kan bisa membangkitkan kemudahan transaksi. Kalau kemudahan transaksi itu kan kegiatan ekonomi semakin mudah. Nah, itu kan jadi ekonomi tumbuh. Pengembangan layanan keuangan yang tadinya manual sekarang bisa berbasis Android, berbasis aplikasi. Nah, itu kan pengembangan layanan keuangan. Nah, saya tahu. Nah, berarti ini lebih tepatnya yang B ya. Jadi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu memang akan mendorong ekonomi, membuka lapangan kerja baru, transformasi sektor ekonomi. Kalau transformasi kan jelas, yang tadinya konvensional sekarang digital. Kemudian tantangan pembangunan jelas besok kedepannya itu transaksi itu by elektronik semua, non cash, ya kan, non tunai maksud saya, pakai e-wallet. Nah, kalau pembangunan layanan keuangan itu sebatas akibat ya, sebatas akibat. Jadi karena pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu semakin meningkat atau tumbuh, nah ini mendorong atau menuntut kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi yang mengakibatkan pengembangan layanan keuangan. Nah, itu sebagai akibat, bukan merujuk pada hubungan pertumbuhan dan pembangunan. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Silahkan kalau misalkan kalian berbeda pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian 11, perhatikan beberapa kebijakan berikut. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor ditunjukkan oleh nomor. Ini di bidang ekspor ya. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas itu politik dagang bebas, yes. Kemudian diskriminasi harga, yes. Diskriminasi harga itu maksudnya gini, kan ada yang kita mengenal yang namanya dumping kan. Dumping itu kan menjual ke luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Nah, itu merupakan salah satu contoh diskriminasi harga. Harganya dibedakan antara di dalam negeri dengan di luar negeri. Nah, itu kan salah satu contoh kebijakan perdagangan internasional. Kemudian yang satu lagi adalah kuota premi tarif. Lebih, kalau Pak Jul itu lebih kecenderungannya adalah ke premi ya. Nah, 245 ada. Berikutnya 12. Neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan surplus tertinggi, yaitu sebesar 54,46 miliar. Komponen yang terdapat dalam neraca perdagangan tersebut adalah yang ada di dalam neraca perdagangan itu mestinya adalah biaya ekspor impor atau ekspor impor barang. Ada di situ. Nah, ini ekspor impor barang dan juga jasa. 13. Kebijakan dalam perdagangan internasional dengan menetapkan harga yang lebih mahal di dalam negeri dibandingkan. Nah, ini baru saya tadi katakan ya, dumping. 14. Alat pembayaran perdagangan internasional berupa surat yang dikeluarkan oleh pihak bank di negara pihak importir
bahwa bank bersangkutan menyetujui dan membayar vessel yang ditarik oleh eksportir. Ini jelas LC. Ya, bukan vessel loh ya. Ini LC karena ada dua bank yang terlibat. Bank di pihak eksportir dan bank di pihak importir. LC ya. 15. Berikut yang bukan kemudahan pembayaran menggunakan letter of credit adalah adanya. Berikut yang bukan kalau kepastian yes. Jaminan penerimaan barang bagi importer yes. Kepastian waktu penerimaan barang saya rasa bukan ya. Soalnya kalau pakai LC itu lama itu. Kalau LC memang lama. Soalnya kan yang berhubungan dua pihak. Bank pengekspor, bank pihak eksportir, bank pihak importir. Nanti belum lama waktu pengirimannya. Nah, terdapat fasilitas kredit bagi eksportir atau importir melalui bank. Bukan fasilitas hedging berupa kepastian tidak adanya perubahan harga barang. Ini juga termasuk. Yang tidak adalah jelas yang C. Kepastian waktu penerimaan. Nah, ini kalau LC itu kalau misalkan telat itu biasa, wajar. Karena harus menunggu sampai dengan barangnya itu diterima oleh importir. Nah, apalagi kan prosesnya lama. Waktu mau keluar juga melewati bea cukai. Nanti di dalam kapal butuh waktu berminggu-minggu. Nanti sampai di pelabuhan pihak importir masih diproses lagi dari cukai sana. Baru dikirim ke tempat importir. Nah, itu yang mengakibatkan jawabannya itu mestinya adalah kepastian waktu. 16. Dalam neraca pembayaran pinjaman luar negeri dicatat dalam neraca modal ya. Jelas. Kemudian yang ke-17. Berikut transaksi-transaksi dalam neraca pembayaran. Transaksi-transaksi yang dicatat pada sisi kredit dalam neraca pembayaran ditunjukkan yang dari sisi kredit ya. Yang dari sisi kredit pertama, bunga dan dividen diterima kredit. Penerimaan hasil pariwisata dari luar negeri kredit. Pembayaran pariwisata ke luar negeri bukan. Jasa-jasa yang dikerjakan untuk luar negeri ini juga kredit. Berarti 124 ada ya yang B. Nah, kemudian yang 18. Berdasarkan data tersebut neraca perdagangan A mengalami, nah kita lihat ya, ekspor dikurangi. Untuk mencari neraca perdagangan itu kan berarti ekspor dikurangi impor. Kita jumlahkan ekspornya. Ekspornya 2.750, 2.300, 1.125 tambah 5, 7, 11 ya, nyimpen 1, 6, 6.175 ya kan. Nah, saya ke ataskan aja. Kemudian yang import ini ekspor. Importnya import ya 1.750, kemudian 1.050, kemudian 3.000. Tambahkan 00, nyimpen 1, 8 ya, benar ya, 5. Nah, kita tinggal kurangkan ini. Ekspornya 6.175 dikurangi 5.800. Nah, ini kan udah kelihatan 375. Lebih banyak ekspornya ya. Lebih banyak ekspornya berarti surplus. Ya kan? Ini kan ekspor. Berarti surplus 375. Seperti itu. Ini ada ya yang D. Kalau ekspornya lebih banyak berarti surplus. Kalau ekspornya lebih sedikit atau impornya lebih banyak itu berarti defisit. Kemudian selanjutnya yang nomor 18. UNDP secara berkala menerbitkan laporan pembangunan manusia Human Development Report yang mencakup topik pembangunan manusia dan indeks pembangunan manusia.
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur indeks pembangunan manusia. Itu untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. Nah, ini udah jelas ya. Indeks pembangunan manusia, keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Bukan masalah kecerdasan, bukan masalah keberhasilan, standar hidup maupun usia produktif, tapi penilaiannya itu secara menyeluruh. Nah, menyeluruhnya itu apa saja? Menyeluruhnya yaitu penilaian kualitas hidup. Nah, kualitas hidup kan banyak faktornya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. 20. Tujuan utama dibentuknya Islamic Development Bank itu adalah membangun negara-negara yang mempraktikkan perekonomian Islam, bukan hanya Islam ya. IDB. Oh, pasiennya memang IDB. Oh, kok pasien? Apa? Nasabahnya. Memberikan bantuan berupa investasi yang sesuai dengan praktik Islam, bukan. Membantu pengembangan sistem keuangan syariah bagi negara-negara anggota. Kalau IDB itu bukan nasabahnya, bukan hanya ya negara-negara Islam ya. Bukan hanya negara-negara anggota IDB maksudnya. Membantu pembangunan, bukan. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kondisi serta kualitas kehidupan anggota, bukan. Membantu pembangunan ekonomi dan sosial negara anggotanya dan komunitas muslim di luar negara anggota. Nah, ini yang lebih tepat. Jadi IDB itu walaupun platformnya itu adalah Islamic Development Bank, tapi dalam kenyataannya bahwa tujuannya itu bukan hanya sebatas untuk negara anggota IDB saja, tapi juga negara anggota IDB itu secara khusus. Nah, secara umumnya juga komunitas lain di luar IDB, namun yang sekiranya juga sama dengan platform Islamic Bank-nya. Jadi sesama negara yang mayoritas penduduknya Islam atau yang negara Islam, seperti itu. Kalau Indonesia kan jelas negara Pancasila, bukan negara Islam, tapi kan tetap Indonesia juga merupakan salah satu anggota Islamic Development Bank. Nah, sebagai buktinya apa? Sebagai buktinya di Indonesia itu ada Bank Muamalat, ada Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia itu merupakan bank hasil dari merger beberapa bank syariah Himbara ya. Bank Himbara itu kan dulu, Himbara itu himpunan bank negara. Yang syariah itu kan ada yang dari BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah. Nah, itu semuanya di merger, dijadikan satu menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.